Akhirnya Erick Thohir selaku ketua PSSI pun angkat bicara bahwa Piala AFF hanyalah sebagai ajang latihan ataupun uji coba. Bung Toel menyampaikan, Indonesia khususnya timnas mempunyai fisik yang sangat luar biasa. Tapi itu bukan hasil dari tim nasional, akan tetapi hasil dari gemblengan klubnya masing-masing. Ya ancen yo bener, tapi makanya harus ada pelatih yang mampu untuk memfilter pemain ini cocok masuk ke timnas atau enggak. Persiapan Piala Asia U23 sudah rampung. 23 pemain resmi di bawah Sintayong. Ada 5 pemain yang dicoret termasuk Bagas, Kavi, dan juga Nathan Cho. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Beberapa waktu lalu Erick Thohir menyampaikan pada konferensi persnya bahwa tim nasional Indonesia saat mengikuti ajang Piala AFF hanya dianggap sebagai bentuk latihan, bahasa gaulnya trial ataupun uji coba ataupun friendly match atau apalah. Setuju sih, kalau kita melihat rentetan dari beberapa pertandingan yang dipertunjukkan oleh tim nasional Indonesia, saya kira ya memang sewajarnya Piala AFF ini memang harusnya hanya sebagai trial, apalagi tidak masuk dalam kalender FIFA. Tapi ya nggak begitu juga. Saya kira ini terlalu keras Pak Erick ini, ya apa sih. Tapi nggak apa-apa, seharusnya Piala AFF ini dimanfaatkan untuk para pemain-pemain yang mengikuti kompetisi di liga lokal untuk menunjukkan performanya di ajang Piala AFF. Jika para pemain-pemain ini mampu menunjukkan performa terbaiknya di Piala AFF, maka Sintayong pun juga wajib melirik mereka, biar nggak ada yang dianggap diskriminasi antara pemain yang ada di liga lokal dan pemain yang ada di liga interlokal. Banyak yang ngomong itu adalah diskriminasi, tapi menurut saya itu bukanlah hal yang sangat diskriminasi, tapi ya memang harus subjektif. Kalau pemain ini mampu, misalkan dia berada di liga lokal, ya diambil. Contoh, ada Hernando Ari, ada Rizky Ridho, ada Witan Sulaiman, ada Egy, ada Ricky Kambuaya, ada Mark Klok. Mereka semua bermain di liga lokal. Karena menurut Sintayong mereka ini mempunyai kemampuan untuk membela tim nasional, ya dipanggil. Faktanya pemain-pemain tim nasional Indonesia yang bermain di liga interlokal pun juga dipanggil. Jadi di sini saya kira nggak ada sih perbedaan antara pemain lokal, maksud saya pemain lokal adalah yang bermain di liga lokal, dan pemain yang berada di luar negeri. Saya kira sangat subjektif Sintayong dalam memilih para pemain-pemain itu. Kalaupun masih banyak orang-orang yang menyampaikan bahwa Sintayong ini tidak memikirkan para pemain-pemain lokal, ya salah besar. Berarti Anda kurang mengikuti tim nasional Indonesia, ataupun mungkin Anda nggak nonton saat timnas ini bermain. Karena di dalam tim nasional, ya salah satu contohnya yang langganan adalah Rizky Ridho dan juga Hernando Ari. Oke, itu sudah clear. Jadi nggak ada perbedaan antara pemain yang ada di liga lokal dan pemain yang ada di liga luar negeri. Jadi saya kira memang tepat juga ketika Erick Thohir menyampaikan itu sebagai ajang trial. Ya inilah saatnya, waktunya para pemain-pemain yang ada di liga lokal untuk menunjukkan kemampuannya, agar bermunculan lagi Marcelino yang baru, yang nantinya bisa membela tim nasional Indonesia di ajang internasional.
bukan ajang Asia Tenggara lagi. Oke, selanjutnya Bung Toel menyampaikan, kalau melihat progres, memang para pemain tim nasional Indonesia kali ini mempunyai stamina fisik yang luar biasa. Dan dia menyangkal itu bukan hasil dari Sintayong. Kalau menurut saya ya pastilah orang mereka tidak bermain di klubnya Sintayong. Ya otomatis klubnya masing-masing ya memang memberikan andil dalam pembentukan fisik dan stamina itu. Tapi jangan lupa, dulu ketika baru-baru Sintayong melatih tim nasional Indonesia, kita tahulah, kita nggak perlu munafik. Ketika para timnas ini diisi oleh para pemain-pemain yang berlaga di Liga 1, stamina mereka itu mentok di level saat menit 70-60. Ketika sudah 60 ke atas, habis mereka semua. Makanya sering sekali tim nasional Indonesia itu kalah saat laga mulai masuk ke 60 ke atas, karena staminanya udah mulai menurun. Kalau stamina udah mulai menurun, maka konsentrasi pun juga buyar. Ketika konsentrasi sudah buyar, maka mereka tidak mampu menerapkan strategi dan juga taktikal organisasi tim di atas lapangan dari pelatih. Mereka nggak mampu menerapkan itu semua karena staminanya udah hancur. Kemudian ketika Sintayong ini datang, maka stamina benar-benar difilter. Selain pemain ini mempunyai kemampuan, mempunyai skill, intelijensi tinggi, terus kemudian pola pikir sepak bola profesional, maka Sintayong ini juga benar-benar memfilter, menyaring khususnya untuk stamina. Karena bermain sepak bola itu bukan 2 kali 30 menit, tapi 2 kali 40 menit. Dan kebanyakan di menit-menit krusial 80-90 itu sering sekali terjadi gol ketika para pemain ini udah mulai kelelahan. Jadi disinilah fungsi dari seorang pelatih. Oke lah, Anda menyampaikan kita nggak boleh istilahnya menghina pelatih-pelatih sebelum Sintayong ataupun pemain-pemain sebelum Sintayong. Siapa yang menghina? Orang Sintayong aja nggak pernah ngeluarin statement apapun tentang pelatih terdahulu dan pemain terdahulu. Kalau Anda merasa sakit hati dari apa yang disampaikan oleh para netizen, ya Anda nggak perlu menyampaikan sesuatu yang membuat netizen marah juga. Nggak perlu menyampaikan sesuatu itu, gitu loh. Jadi netizen ini memang bebas. Untuk difilter pun nggak bisa, karena setiap netizen, setiap manusia mempunyai pola pikir yang nggak sama juga, termasuk Bung Toel. Kalau Bung Toel selalu berpikiran bahwa Sintayong ini sama sekali nggak ada andilnya, ya buat apa keseluruhan tim nasional ataupun klub itu mencari pelatih? Jadi fungsi pelatih itu selain melatih, maka sebelum mereka mendapatkan pemain, maka pelatih ini harus mampu membaca kemampuan para setiap pemain itu sendiri. Apakah fisiknya mumpuni, staminanya mumpuni, skillnya mumpuni, keahliannya mumpuni, IQ-nya apakah mampu untuk menerima pembelajaran strategi dan taktikal dari si pelatih itu. Itu semua memang harus difilter, nggak asal comot. Jadi itulah fungsi dari seorang pelatih. Kalau Anda menyampaikan bahwa ini stamina para pemain ini bagus bukan karena STY, ya memang benar. Itu memang benar, karena mereka juga nggak bermain di klubnya STY. Coba mereka bermain di klubnya STY, ya pasti digembleng juga seperti itu. Masalahnya STY apakah punya klub? Ya, karena STY menangani tim nasional Indonesia, maka harus mempunyai istilahnya
persyaratan-persyaratan yang memang harus dipunyai oleh semua pemain untuk bisa bergabung di tim nasional Indonesia itu sendiri. Oke lah, jadi nggak perlu dijelaskan sih sebenarnya. Untungnya netizen Indonesia ini udah pinter, udah bisa untuk menilai, oh ini bagus, ini jelek, oh ini transparan, ini enggak, oh ini mulai ada progres, ini enggak. Jadi sekarang tuh netizen udah nggak bisa digoreng-goreng lagi gitu. Saya membaca di beberapa artikel di media massa dan juga media elektronik, memang Bung Toel ini adalah salah satu orang ketika dia berada di bawah tubuh PSSI, tepatnya dia menjadi manajer football development. Itu memang dia itu memang sering sekali memberikan masukan-masukan ataupun saran bahwa pemain ini loh yang pantas untuk menjadi salah satu bagian dari tim nasional Indonesia. Kita tahu ada nama Bung Yuke yang juga mempunyai salah satu organisasi dalam persepak bolaan Indonesia. Banyak sekali pemain-pemain tim nasional Indonesia itu yang lahir dari klubnya Bung Yuke. Jadi asosiasinya Bung Yuke ini, gitu loh. Dan akhirnya untuk saat ini mereka pun nggak mampu untuk memberikan sumbangan pemain untuk tim nasional Indonesia. Kalau dulu mungkin mereka masih bisa, kalau sekarang nggak bisa karena filternya udah semakin ketat gitu. Oke, kita kembali ke persiapan tim nasional Indonesia saat melakoni laga pertama nanti melawan Qatar pada Piala Asia U23. Dipastikan Nathan Chow, Bagas Kava ini tidak bisa bergabung karena udah dicoret. Nathan Chow dicoret ya karena nggak diizinin sama klubnya, klub yang juga sama-sama dibela oleh seniornya di tim nasional Indonesia, yaitu Tom Hai satu klub dengan Nathan Chow. Kemudian ada Bagas Kava, nggak tahu kenapa dicoret, mungkin memang udah nggak masuk kualifikasinya Sintayong gitu loh. Kemudian Justin Hubner dipastikan juga absen saat melakoni laga pertama saat melawan Qatar. Karena kebetulan di J-League-nya itu memang jadwalnya padat. Tapi saat pertandingan berikutnya melawan Australia, dipastikan Justin Hubner ini nanti akan bisa untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Jadi memang ada beberapa pemain yang tidak bisa ikut, pemain utamanya. Elkan Bagot memang masih dalam proses pemulihan, udah sembuh sih tapi dalam masa-masa pemulihan. Ada nama Dewangga, mungkin Dewangga memang sudah dicoret, sih Dewangga karena baru saja menjalani operasi pada bagian tubuhnya di area ketiaknya, jadi belum bisa 100% sembuh total. Kalau Marcelino dipastikan pasti tampil gitu kan. Nanti ada di depan nama Rafael Strik dan juga Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka, di tengah ada Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand. Sisi kiri nanti masih dipertahankan Pratama Arhan. Nanti kita lihat pada sisi kanan, kita tunggu kejutan apa yang akan diberikan oleh Coach Sintayong. Kali ini kita benar-benar sangat berbahagia karena kita mampu mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor tipis 1-0. Seneng banget karena para pemain sudah mulai padu. Meskipun di laga sebelumnya Indonesia juga kalah 3-1 atas Saudi Arabia. Jadi di sini tuh komposisi pemain ini saat laga ini persahabatan, Sintayong ini benar-benar memaksimalkan pemain mana yang nantinya akan layak membela tim nasional U23 ini. Jadi Sintayong ini mencoba pergantian pemain itu tidak 1-2,
tapi hampir separuh pemain. Dalam pergantian langsung 5, langsung 6 gitu. Dari situlah akhirnya Sintayong mampu untuk memfilter pemain mana yang nantinya akan lolos dan tidak. Di sisi lain ada kemarahan Coach Nova ketika pertandingan persahabatan atau friendly match ini dilakukan tertutup. Ada beberapa konten kreator ini yang mencoba untuk membongkar, bahkan menjelaskan tentang pemain sampai detail, tinggi badannya, sampai namanya, sampai kemudian staminanya. Sedangkan ini dilakukan tertutup. Fungsinya yaitu biar nantinya tim yang akan dihadapi itu nggak tahu apa yang dipersiapkan oleh tim nasional Indonesia. Disayangkan ada beberapa konten kreator itu malah membongkar. Kenapa saya beberapa hari tidak bikin konten, apalagi ketika pertandingan persahabatan? Ya karena tagline-nya saya udah tahu bahwa ini pertandingan tertutup yang memang nggak boleh diotak-atik. Baik nama, baik ciri-ciri pemain, bahkan klasifikasi pemainnya itu memang nggak boleh. Saya membuat konten ini setelah tim nasional Indonesia PSSI sudah merilis para pemain-pemainnya. Oke, salam sehat, salam waras, tetap yakin bahwa di Piala Asia U23 ini Indonesia dipastikan lolos. Dan jangan lupa, kita patut berbangga karena tim nasional senior sudah dipastikan akan lolos di Piala Asia berikutnya. Setelah kita melakoni laga pada fase ketiga, kali ini kita akan sangat menentukan bahwa Indonesia memang sudah layak diperhitungkan di kancah sepak bola internasional. Bahkan yang biasanya tim dari Piala Asia dan Piala Dunia, kalau Piala Dunia memang udah dipastikan patokannya ranking FIFA sekian sampai sekian, tapi setidaknya Indonesia udah mampu. Pada ranking FIFA di 149, Indonesia mampu naik melejit, satu-satunya tim nasional di dunia yang mendapatkan poin tertinggi pencapaian peningkatan pada ranking FIFA. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara. Menghujat boleh, mengkritik boleh, asalkan untuk membangun.